Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Setengah Darah. Cerita dimulai pada sore hari yang cukup cerah. Saat ini para pedagang sedang mencoba melewati hutan untuk menuju suatu tempat. Mereka adalah serikat pedagang Peiron, dan orang yang memiliki janggut ini adalah pemimpin mereka, namanya Peiron. Saat ini mereka sedang berhenti karena mereka tersesat di sebuah hutan. Terlihat salah satu dari pedagang itu melihat peta dan mengeluhkannya. Saat itu mereka juga sudah menyewa mercenari untuk mengawal mereka melewati hutan ini. Dan pemimpin mercenari itu kemudian berbicara kepada Peiron. Jalan setapak di hutan jam segini terlalu. Hei Peiron, jujur saja, ini pertama kalinya kamu kesini. Kalau aku tahu jalannya seperti ini, aku tidak akan ambil kontraknya dari awal. Atau aku akan memperkerjakan sedikitnya 10 penjaga lagi. Begitulah ucap pemimpin mercenari. Tetapi Peiron yang terlihat gugup membantahnya, mengatakan jika ini bukan pertama kali baginya. Dia juga mengaku jika sudah hidup dengan melihat sekali hal yang terjadi. Lalu ketika Peiron sedang membicarakan tentang dirinya itu, pemimpin mercenari yang bernama Baxter tidak mempedulikannya. Dia saat ini tertarik dengan darah yang ada di batu di depannya. Dia kemudian mencoba memeriksanya. Saat sedang memeriksa darah itu, salah satu anggota yang bernama Tilrock berbicara dan bertanya kepadanya, Baxter, jika orang-orang jahat ini tidak berbohong, bukankah itu berarti ada kekuatan luar yang secara kolektif merusak medan perang? Tetapi saat itu, Baxter langsung meminta Tilrock untuk berhenti berbicara dan diam. Baxter juga langsung menarik pedangnya saat itu. Baxter kemudian langsung berlari dan membunuh seekor monster yang ingin menyerang mereka. Melihat ada bahaya yang mengancam, Tilrock juga mengeluarkan pedangnya dan bergabung bersama Baxter. Baxter yang menyadari bahaya itu langsung memberitahu semua orang kalau saat ini mereka sedang menghadapi sebuah jebakan, meminta kepada mereka untuk jangan berbicara dan tetap berkumpul dalam kelompok. Karena jika mereka terpisah dari kelompok, mereka akan berakhir dimakan hidup-hidup oleh bis dengar armor itu. Setelah mendengar berita buruk, para pedagang dari Peiron mulai berkumpul dan para mercenari juga bersiap untuk menghadapi monster yang datang. Saat itu mereka melihat ke arah hutan yang mulai gelap dan banyak mata yang menyala bermunculan dari kegelapan itu. Ketika sedang memperhatikan, Baxter langsung sadar ketika monster-monster itu mulai bergerak. Tepat seperti dugaannya, para monsternya langsung berlari dengan cepat. Mereka bahkan membawa senjata pada serangan kali ini. Baxter yang melihat kedatangan monster-monster itu meminta anggotanya untuk berhati-hati saat menghadapi mereka. Sore itu pertempuran pun tidak bisa dihindari. Baxter dan anggotanya langsung melawan monster-monster yang datang menyerang mereka. Baxter sendiri saat ini langsung berhasil membunuh salah satu dari monster tersebut. Begitu juga dengan Tilrock, dia telah berhasil menjatuhkan salah satu monster ke tanah. Tetapi ketika sedang menghajar monster itu, ternyata monster ini cukup kuat dan berhasil menyerang wajah Tilrock. Bahkan serangan itu berhasil membuat penutup wajah Tilrock terlepas ke tanah. Tilrock saat itu juga mengalami luka pada wajahnya. Dia yang merasakan sakit langsung saja mencabik-cabik monster yang sudah dia tahan itu dengan brutal. Peiron yang melihat apa yang dilakukan oleh Tilrock kemudian berkomentar, mengatakan jika yang dilakukan Tilrock terlalu kejam. Tilrock yang mendengar itu tersinggung dan langsung memarahi Peiron. Tutup mulutmu sebelum aku merobeknya. Peiron dan teman-temannya langsung ketakutan ketika melihat ekspresi Tilrock yang sedang memarahi mereka itu. Tilrock juga langsung berdiri untuk bergabung dengan Baxter sambil terus menggerutu dan memarahi Peiron. Hai kalian para makhluk rendahan, kalian akan membayar mahal untuk ini, jadi tetaplah hidup. Melihat Tilrock yang mulai terbawa emosinya, Baxter mengingatkannya untuk berhati-hati karena hari itu juga semakin gelap. Sekarang, bahkan mereka yang bersembunyi pun seharusnya ketakutan setengah mati, tapi jebakan berburu binatang buas terkenal gigi, jadi jangan lengah. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja keledai milik para pedagang langsung berteriak dengan keras. Peiron kemudian menunjukkan tangannya ke sebuah alarm dan terlihat sangat ketakutan. Peiron meminta para mercenari untuk melihat sesuatu yang dia tunjuk. Dan ketika para mercenari itu melihat ke arah yang ditunjukkan, dari kegelapan malam mulai muncul seekor monster yang sangat besar dengan kedua mata yang menyala. Mereka kaget karena harus menghadapi seekor troll di tengah hutan. Saat mereka sedang terkejut, troll itu langsung meraung dengan sangat keras.
Ketika para mercenari masih memperhatikan, troll itu kemudian mengambil sebuah batu besar dengan tangannya dan mengangkat batu itu lalu melemparkannya ke arah mercenari. Baxter yang melihat troll itu mulai melakukan serangan dengan ganas, meminta kepada semua orang untuk berpencar karena jika mereka tetap berkumpul seperti itu, satu serangan dari troll tersebut bisa langsung membunuh mereka sekaligus. Peyron sendiri saat ini semakin ketakutan. Dia akan mengeluh mengatakan jika dia juga membawa 100 mercenari, dia tetap akan mati. Sementara itu saat ini, Baxter sendiri masih bertahan di tempatnya. Dia memperhatikan troll itu yang ternyata sedang mencari sesuatu untuk dilemparkan lagi. Baxter yang melihat pergerakan dari troll itu menduga jika troll itu adalah spesimen yang terlatih. Mesin perang yang menghilang, senjata troll yang diproduksi massal di hutan seperti ini. Baxter kemudian sekali lagi melihat troll yang sedang berdiri tegak di hadapannya itu. Baxter tiba-tiba sadar kalau tidak ada jalan keluar yang mudah dari sana. Setelah berpikir beberapa saat, Baxter langsung memberikan perintah kepada teman-temannya, kumpulkan para pedagang lagi dan lindungi mereka, dan Tirlock jika troll itu melemparkan sesuatu lagi, pancing dia menjauh dari para pedagang. Tetapi ketika mendengar perintah itu, Tirlock terlihat tidak terima. Dia bertanya apakah Baxter menginginkan mereka semua untuk mati. Dia menyarankan untuk meninggalkan para pedagang rendahan itu dan kabur saja. Bukankah selalu ada cara yang lebih baik? Baxter kemudian langsung mundur mendekat Tirlock dan berbicara kepadanya. Ada, dan itu solusi yang kau ketahui dengan baik. Ya, kita akan memanfaatkan celah singkat dalam pendirian troll tersebut dan cepat-cepat menyelam di antara kedua kakinya. Kita sering melakukannya di medan perang terakhir kan? Ketika mereka sedang mengobrolkan rencananya, troll tersebut sudah memulai serangannya. Baxter yang melihatnya kemudian langsung berlari lebih dulu. Sementara Tirlock sendiri masih mengeluh. Dia berteriak dan bersumpah kalau tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Tetapi ketika sedang berlari menuju ke arah troll, Baxter menyadari sesuatu. Ternyata troll itu tidak sedang mengejarnya, tetapi sedang melihat fokus ke arah lain. Baxter bertanya-tanya apa yang sedang dilihat oleh troll itu saat ini. Dan tepat ketika sedang memikirkan itu, sebuah sosok tiba-tiba melompat dari semak-semak. Sosok itu terlihat misterius di bawah sinar bulan. Setelah dia melompat, sosok misterius tersebut mendarat di atas kepala troll dan membuatnya terjatuh ke tanah. Dan dalam sekejap berhasil membunuh troll itu dalam sekali serangan. Baxter terkejut ketika melihat kejadian di hadapannya. Tirlock juga langsung bergegas menghampiri Baxter dan bertanya bagaimana caranya dia menjatuhkan troll yang sangat besar itu. Tetapi Baxter tidak menjawab pertanyaannya dan hanya memperhatikan saja ke depan. Dan saat ini dia sedang memperhatikan sosok misterius tersebut. Sosok itu langsung berbalik menatapnya dengan tajam. Terlihat tangannya penuh darah setelah membunuh troll itu. Setelah memastikan troll itu benar-benar mati, sosok misterius itu berdiri dan mulai mendatangi Baxter yang sedang memperhatikannya. Baxter dan Tirlock sendiri hanya diam saja, tidak bisa bergerak ketika melihat tatapan sosok misterius itu. Sosok misterius itu ternyata juga menyadari ada beast yang masih hidup. Dia kemudian menghampirinya dan membunuhnya serta mencium pengakang beast tersebut. Ketika sosok misterius itu sedang melakukan hal tersebut, Tirlock bertanya kepada Baxter, sebenarnya sosok apa yang ada di hadapan mereka ini? Baxter yang juga saat ini sedang berada pada kebingungan menjelaskannya kepada Tirlock dengan hati-hati. Seseorang dari kota sepertimu tidak akan pernah mendengarnya, dan kau mungkin tidak pernah harus menghadapinya sepanjang hidupmu. Di hutan ini, dia disebut monster paling ganas, dan mereka bilang begitu, kalau bertemu satu, kau takkan pernah kembali hidup-hidup. Seekor ogre. Saat dia sedang menjelaskan itu, ogre tersebut sudah berada di hadapan mereka berdua, dan ketika bulan purnama semakin bersinar, mata ogre tersebut mulai terlihat jelas. Baxter yang saat ini berhadapan sangat dekat dengan ogre hanya bisa terdiam saja. Karena dia sadar, meskipun jumlah ogre sangat sedikit, mereka memiliki kecepatan dan kekuatan yang tertandingi monster lain. Selain itu, mereka juga memiliki kecerdasan berburu yang cerdik dan keuletan. Baxter tidak menyangka jika dia akan bertemu dengan ogre legendaris di hutan ini pada waktu yang sangat kacau. Sementara mereka sedang menghadapi ogre itu, para pedagang dari Peyron yang melihat mereka bertanya-tanya,
Mereka saat ini hanya melihat para mercenari sedang terdiam membeku di hadapan seorang misterius. Baxter sendiri saat ini sedang memikirkan caranya untuk kabur dari sana, meskipun tahu pada akhirnya tetap saja akan menjadi mangsa ogre itu. Dan ketika dia sedang memikirkannya, kini sudah terlihat dengan jelas wajah si ogre tersebut. Ketika dia menatap Baxter dengan matanya yang menyala di kegelapan malam, ogre tersebut kemudian mengedipkan matanya dan menenangkan diri. Dia juga langsung mengulurkan tangannya yang penuh darah dan berbicara kepada Baxter dengan tenang, memperkenalkan siapa dirinya. Kamu pasti sudah melalui banyak hal untuk sampai di sini. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemandumu, dan kumohon jangan takut, santai kawan. Meski aku terlihat seperti ini, darah yang sama denganmu mengalir di pembuluh darahku. Namaku Leon, manusia campuran dan ogre, seorang half-blood. Di sebelah tenggara Trupenia di kerajaan Arnia, berbatasan dengan Helprine, jauh di dalam hutan terpencil, terletak desa Peron. Saat ini seorang penjaga yang ada di tower tiba-tiba tersadar melihat segerombolan datang dari bawah sana. Ternyata itu adalah Leon yang sedang membawa seekor hewan buruan. Lalu di belakang Leon, para pedagang dan mercenari ikut muncul. Peron sendiri saat ini sedang mengeluhkan seluruh badannya yang sakit. Sementara Baxter sendiri sedang mengawasi dinding tinggi yang terbuat dari kayu. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah sebuah barikade untuk menghalang monster. Ketika Leon sedang mengatur semua orang untuk mendekati desa, penjaga di atas sana bertanya kepadanya, "Tunggu, Leon, sudah berapa hari dan siapa saja orang-orang yang bersamamu ini?" Leon kemudian langsung menjelaskan keadaannya saat ini kepada penjaga tersebut. Lama tak berjumpa, saudara Daryl. Mereka kapilah dagang yang menuju desa. Aku bertemu mereka saat mengumpulkan kayu. Mereka mengatakan sudah berbicara dengan kepala desa. Setelah mendengar penjelasan itu, penjaga mengatakan jika dia percaya dengan ucapan Leon, tapi belum mendapatkan laporan kalau akan ada pedagang yang datang di jam segini. Daryl takut jika mereka adalah bandit yang menyamar sebagai pedagang. Peyron yang mendengar itu langsung berteriak memarahinya, mengatakan jika mereka terlambat datang ke sini karena benar-benar tersesat di hutan. Dia juga menyebutkan jika kepala desa Peron telah memberikan arah yang salah dari awal. Peyron terus saja berteriak memarahi Daryl yang tidak membiarkan mereka masuk. Daryl sendiri kemudian langsung memberikan jawaban yang pasti saat itu juga. "Apa ini? Apapun masalahnya, kalau tidak bisa membuktikan diri, kalian harus pergi. Keamanan desa adalah prioritas utama." Peyron yang mendengar itu semakin marah, meminta kepada Daryl untuk memanggil saja kepala desanya ke sana. Leon juga terlihat sangat pusing ketika melihat mereka marah bertengkar di depan pintu masuk. Leon kemudian berbicara kepada Daryl untuk merendahkan situasinya saat ini. Meski begitu, keamanan itu penting, tetapi orang-orang ini mungkin dibutuhkan. Di perjalanan, aku mendengar hutan menjerit kesakitan. Kalau jalannya berbeda, berarti ada yang mengganggu. Itu artinya bantuan mungkin dibutuhkan. Dan kalau ada yang salah, aku akan mengurusnya sendiri, jadi tidak akan ada masalah. Ketika Leon mengatakan semua itu, semua orang langsung berfokus melihat kepadanya yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai jaminan. Singkat cerita, setelah Leon mengatakan itu, mereka akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Dan saat ini mereka sedang berada di sebuah perjamuan dan bertemu dengan kepala desa. Saat ini mereka sedang berada di aula desa Peron. Kepala desa saat ini sedang mentertawakan tindakan Leon yang menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi para pedagang. Peyron sendiri juga langsung membalas ucapannya. "Hei, jangan melebih-lebihkan. Kau hampir membuatku ketakutan setengah mati dengan kedatanganmu itu. Ngomong-ngomong, kita berhasil selamat dengan susah payah dan sampai di sini hidup-hidup. Jadi itu sudah cukup." Bahkan 10 tentara bayaran pun tak ada bandingannya. Ketika Peyron sedang membicarakan kekuatan Leon, Baxter yang ada di sana berbicara tentang barikade yang melindungi seluruh desa. Baxter mengatakan jika dia sadar di tempat seperti ini, monster dan orc sudah biasa. Tapi sebagai pertahanan sederhana, itu terasa berlebihan. Baxter juga langsung bertanya kepada kepala desa dengan hati-hati, "Mungkinkah? Semoga saja aku salah. Apa kau sedang mempersiapkan perang?" Kepala desa yang mendengar itu langsung terdiam belum menjawab. Dan ternyata itu juga membuat Tilrock yang sedang menikmati minumannya ikut mendengarkan. Leon sendiri saat ini tidak tahu apa itu perang yang sedang dibahas oleh Baxter. Saat ini suasana menjadi agak tegang, ngacung, ngaceng.
Baxter dan kepala desa juga saling bertatapan dalam diam. Kemudian setelah beberapa saat mereka terdiam, kepala desa mulai berbicara, juga mulai membahas tentang Baxter. Perang, ya itu memang hal yang mengerikan, tak diragukan lagi. Dari penampilanmu, kalian mungkin mantan tentara bayaran perang. Dari Kincaid, aku berani bertaruh, sepertinya benar. Kepala desa kemudian bercerita lagi setelah memastikan dugaan itu benar. Dulu, perang adalah sebuah pelarian dari para orc yang menguasai manusia seperti ternak. Sebuah revolusi suci yang ditempa oleh persatuan umat manusia. Namun perang akhir-akhir ini tak lebih dari pertumpahan darah demi keuntungan pribadi yang berakhir dengan kehancuran kedua belah pihak. Bagaimanapun, aku hanya berharap tragedi seperti itu tak pernah terjadi di desa kita. Harap dipahami bahwa ini lahir dari doa dan harapan semua orang. Tetapi ketika kepala desa berkata seperti itu, Tilrock sendiri tidak terima. Dia menghantam mejanya dengan keras menggunakan gelas kayu dan berbicara dengan keras kepada kepala desa. Oh, ayolah, logikamu itu bengkok. Doa, apa itu namanya? Kau cuma mendandani senjata perang dengan kata-kata yang indah. Barikademu itu, kalau saja hanya itu, mungkin. Tapi lihat monster itu. Sialan, bagaimanapun caranya dia bicara, apa kau benar-benar berpikir kata-kata bisa menjelaskannya? Tilrock mengatakan dia tidak pernah melihat sesuatu yang bahkan bisa menghancurkan seekor troll hanya dengan tangan kosong dan satu kali serang. Dia bertanya apakah ini adalah hal yang biasa di desa ini. Jika benar seperti itu, ini menjadi sangat-sangat berbahaya. Tilrock tiba-tiba wajahnya menjadi serius dan ikut membahas tentang perang juga. Bagi Kincaid, perang adalah topik yang sensitif. Untuk membuktikan dia bukan senjata, kita butuh bukti bahwa manusia setengah darah yang mengerikan itu hanya ada sekali. Ketika Tilrock mengatakan semua itu, semua orang terdiam karena takut untuk berbicara membalasnya. Leon juga hanya diam saja, tidak segera membalas ucapan tersebut. Baxter sendirilah yang langsung mengingatkan Tilrock kalau omongannya itu terlalu kasar. Leon akhirnya menundukkan kepalanya dan langsung menghampiri Tilrock sambil berbicara. Aku tidak tahu persis kenapa kamu tersinggung, tapi aku mengerti. Sulit menerimaku jika aku tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak berbahaya. Kau akan menyebarkan berita keluar bahwa ini desa yang berbahaya. Untungnya, aku punya cara untuk membuatmu percaya. Maukah kamu bertemu ibuku? Singkat cerita, setelah mendapatkan tawaran tersebut, Tilrock bersama kawan-kawan akhirnya mengikuti Leon untuk bertemu ibunya. Saat ini mereka sedang pergi menuju sebuah rumah yang sepi. Di dalamnya juga ada seorang perempuan yang sedang membaca sebuah buku. Serta sampai di halaman rumah Leon, Tilrock bertanya bahwa apa yang tercium di sekitar rumah itu. Leon menjelaskan jika dia menyebarkan air kencingnya di sekitar rumah, karena tidak melakukan itu, monster-monster akan selalu berdatangan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di rumah itu. Leon juga langsung memanggil ibunya. Ibu, aku pulang. Maaf karena terlambat. Ada beberapa masalah di desa yang harus aku selesaikan. Setelah mengatakan itu, akhirnya mereka memasuki rumah. Dan Tilrock sangat terkejut ketika melihat seorang perempuan yang ada di dalam rumah tersebut. 15 tahun yang lalu di desa Peron, pada malam itu, kepala desa sedang memanjat menuju tower penjagaan. Dan di sana dia sudah menemukan beberapa orang yang melihat ke arah luar desa mereka. Ketika kepala desa sampai di sana, dia langsung mengambil sebuah alat panah. Dan orang-orang di sana meminta kepala desa untuk melihatnya sendiri. Tetapi ketika dia melihat keluar, kepala desa terdiam karena dia melihat seekor monster yang menyeramkan. Dia juga menjelaskan kepada mereka kalau itu adalah seekor ogre. Kepala desa kemudian langsung meminta semua orang untuk menyimpan senjata mereka dan langsung pergi dari sana. Mereka juga tidak dianjurkan untuk memprovokasi monster ogre itu. Kepala desa kemudian bercerita tentang monster ogre yang sedang mereka hadapi malam itu. Gigi-gigi itu aku pernah melihatnya di buku petunjuk monster. Serigala hutan dari legenda Tropenia, sang jagal dari benua tengah, Robo. Ya Tuhan, kenapa jauh-jauh ke sini? Ini yang paling berbahaya yang pernah kita hadapi. Bahkan bisa menembus barikade. Kita butuh senjata pengepung sekarang juga. Tetapi ketika kepala desa meminta mereka untuk menyiapkan senjata pengepungan saat itu juga,
Salah seorang dari mereka mengatakan jika ada sesuatu yang aneh dari Robo. Mereka mengatakan selama mereka memperhatikannya, Robo bersikap aneh. Mereka berkata jika Robo tidak bergerak sedikit pun dari sana setelah beberapa jam. Kepala desa yang mendengar itu terkejut. Salah satu dari mereka kemudian bertanya apakah buku petunjuk monster juga menunjukkan tentang perilaku itu. Mungkinkah ia menginginkan sesuatu selain berburu? Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, kepala desa terdiam dan memperhatikan Robo sekali lagi. Ketika mereka menatapnya, Robo juga kembali menatap mereka tanpa mengeluarkan suara atau bicara sedikit pun. Dan ketika kepala desa menatap ke arah matanya, Robo membalas tatapan itu. Setelahnya, Robo langsung menundukkan kepalanya ke tanah, menunjukkan seseorang yang terbungkus kain di sana. Dan setelah memberitahu kepala desa tentang manusia yang ada di tanah itu, Robo kemudian langsung membalikkan badannya. Dan seterusnya, dia langsung melompat pergi dari sana, meninggalkan manusia yang dibungkus oleh kain itu. Kepala desa dan para penjaga terkejut karena melihat sikap Robo yang aneh dan langsung pergi dari sana. Namun salah satu penjaga tiba-tiba memanggil kepala desa, mengatakan jika dia menemukan seseorang manusia di tanah itu. Kepala desa akhirnya memperhatikan manusia tersebut dan dia melihat jika kedua tangannya bergerak. Kepala desa dan para penjaga akhirnya memutuskan untuk menyelamatkannya. Dan inilah asal-usul dari ibunya Leon. Saat ini di pinggiran desa Peron, ketika ibunya memanggil Leon untuk segera memasuki rumah, Leon terlihat sangat senang karena melihat ibunya sudah menyiapkannya makanan favorit. Ibunya kemudian segera meminta Leon untuk memakannya secara perlahan dan segera mengambil alat makannya. Sementara Baxter dan Tilok di sana hanya berdiri saja memperhatikan ibunya Leon. Ibu Leon kemudian berbicara kepada mereka, "Maafkan aku, kami tidak punya banyak persiapan untuk tamu sepenting ini. Seandainya saja anakku memberitahu dan datang jauh-jauh ke tempat terpencil ini, pasti bukan tugas yang mudah. Aku akan memastikan untuk mendisiplinkannya, jadi tolong maafkan kami." Dan setelah menjelaskan keadaannya, Ibu Leon kemudian bertanya ada urusan apa mereka datang ke rumah ini. Tilok yang mendengar ibunya Leon berbicara langsung menyadari aksen yang digunakan olehnya. Dia kemudian bertanya kepada Baxter, dan Baxter membenarkan tentang aksen itu. Ketika mereka berdua sedang makan malam di sana, Tilok tiba-tiba berbicara membahas aksen yang digunakan oleh ibunya Leon. "Aku tidak mengerti, aksen seperti itu hanya bisa didengar dari seorang bangsawan berdarah bangsawan. Sialan, penduduk desa ini menjijikan." Sambil menikmati makanan itu, ibunya Leon memberikan penjelasan, "Aku mungkin lancang, tetapi bahkan tanpa kau mengatakannya langsung, aku mengerti maksudmu. Aku tahu betul bahwa aku dan putraku tinggal di sini seperti ini jauh dari biasa. Lebih dari itu, apapun penjelasan yang kamu dengar, fakta bahwa kamu melihat kami di sini bisa menjadi masalah. Saya sudah meminta maaf atas tindakan gegabah anak saya di luar dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Apalagi yang harus saya lakukan untuk memuaskan tamu kita." Ketika ibunya Leon menjelaskan dengan panjang lebar, Baxter dan Tilok terdiam untuk sesaat. Baxter juga mengatakan kalau itu terdengar seperti Hong Jeong. Ibunya Leon kemudian menjawab lagi dan berbicara kepada Baxter, "Kudengar kau bergabung dengan serikat pedagang. Kalau begitu, kita bisa membicarakannya lebih cepat." Tilok yang mendengar itu kemudian langsung mengingatkan Baxter agar tidak bernegosiasi dengan ibunya Leon begitu saja. Tilok mengatakan kalau ibunya Leon terus menghindari jawaban yang jelas. Tilon mengatakan kalau sebagai seorang kicaid, dia ingin tahu jawaban yang sebenarnya. Baxter kemudian mencoba menenangkan Tilok, memintanya untuk diam karena Leon telah menyelamatkan nyawa mereka. Dan berkata kalau seharusnya yang berterima kasih adalah mereka berdua, meminta Tilok agar tidak mengganggu mereka lagi. Tetapi itu tidak berhasil. Tilok tetap marah dan malah membentak ibunya Leon. "Berhenti Baxter, bicaralah dengan jelas. Mulailah dengan menjelaskan mengapa wanita sepertimu bersembunyi di tempat seperti ini dan apa yang merasukimu hingga melahirkan anak blasteran sekeji itu." Ibunya Leon mengatakan jika pernyataan ini terlalu berlebihan. Tetapi Tilok sendiri tidak berhenti dan terus memaksa ibunya Leon untuk menceritakan semuanya. Dia lalu membicarakan sesuatu tentang masa lalunya ketika sedang menghadapi monster Robo. Kasihan sekali menderita nasib seperti itu di daerah terpencil ini, bahkan tanpa kekuatan untuk menghadapi kekacauan di luar sana.
Bahkan sekarang, di medan perang di luar sana, Kincai dan rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya ditebas seperti batang rumput. Namun nafsu tak berujung untuk meraih kemenangan di antara negara-negara yang bertikai telah jatuh ke tangan setan. Aku tidak akan pernah melupakan kekejaman yang mereka lakukan hanya untuk merampas sebidang tanah. Dan ketika mengingat kembali tentang wajah Robo yang berada di medan peperangan kali itu, Tirlok semakin marah dan berkata dengan kasar, "Tak disangka aku akan melihat salah satu senjata perang blasteran menjijikan itu di tempat ini. Lebih baik aku memilih membawa perisai Hellframe." Ketika Tirlok berbicara terlalu melewati batas, Baxter langsung berteriak menghentikan, tapi tetap saja itu tidak berhasil. Tirlok kembali berbicara kepada ibunya Leon untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Apakah ini yang disembunyikan desa di balik barikade itu? Dan kamu, dendam macam apa yang mendorong seorang wanita seusiamu untuk bersedia menerima benih monster yang disebut Raja Merah Tua? Ibunya Leon yang mendengar itu langsung memegangi kepalanya dan terlihat kesakitan. Dia mengatakan jika semua ini tidak seperti yang Tirlok kira. Ibunya Leon mengatakan kalau sangat sulit baginya untuk menceritakan semuanya. Tetapi ketika ibunya sedang merasa kesakitan seperti itu, Leon terlihat khawatir kepadanya. Tetapi Tirlok tetap saja tidak peduli dan memaksa ibunya Leon untuk menceritakan yang sebenarnya. Katakan saja, kalau bukan itu, apakah itu hanya seleramu untuk bermain-main dengan ras lain? Ketika mendengar Tirlok yang menghina ibunya terang-terangan begitu, Leon langsung marah, matanya terbuka lebar dan bercahaya. Merasakan anaknya yang sangat marah itu, ibunya Leon langsung berteriak untuk menghentikan. Tetapi karena sudah sangat marah dan tidak terima, Leon mengayunkan tinjunya dengan sangat keras untuk menghajar Tirlok. Dengan pukulan itu, Tirlok langsung terlempar keluar dari rumah tersebut, dan pukulan itu juga menghancurkan sebidang dinding rumah mereka. Leon terlihat sangat emosi meskipun setelah menghajar Tirlok, tapi setelah beberapa saat, Leon akhirnya bisa kembali tenang dan mengendalikan dirinya. Ketika dia sudah mendapatkan kesadarannya kembali, Leon langsung melihat ke arah tembok rumahnya yang hancur, dan dia terkejut karena melihat Tirlok yang memuntahkan darah dari mulutnya. Sementara Baxter sendiri terlihat sedang bertahan dengan pedang miliknya. Baxter terlihat sangat waspada ketika sedang menyelamatkan temannya itu dan terus memperhatikan Leon. Leon sendiri saat itu terlihat canggung. Dia kemudian langsung melihat ke arah ibunya dan terkejut karena ibunya sudah berada di lantai rumah. Ibunya kemudian kembali mencoba menenangkan Leon. "Leon sayang, tenanglah." Leon yang melihat ibunya terbaring di sana dan memohon langsung terdiam juga terlihat bergetar. Tetapi ketika Leon akan mendekati ibunya, Baxter memanggilnya. Dan ketika Leon melihatnya, ternyata Baxter sudah ada di dekat rumah mereka. Ibunya Leon yang melihat Baxter datang dengan pedangnya terlihat cemas dan khawatir. Begitu juga dengan Leon, dia langsung waspada kepada Baxter dan juga berbicara kepadanya. "Tidak, jangan. Setidaknya jangan ibuku." Baxter kemudian menjawab kepada Leon agar tidak salah paham, karena pedang itu tidak ditunjukkan kepada ibunya. Dan setelah mengatakan itu, Baxter langsung menyerang Leon menggunakan pedang itu dengan cepat. Baxter mengatakan dia ingin menyerang Leon yang tidak terlihat seperti manusia. Ibunya Leon yang melihat anaknya dilukai seperti itu langsung berteriak histeris. Sementara Baxter saat ini juga sudah berada di depan ibunya Leon. Dia meminta ibunya untuk tenang karena Baxter tidak memberikan luka yang berat dan berniat hanya untuk menenangkan Leon. Setelah mengatakan itu, Baxter berhenti dan melihat keadaan Leon. Baxter sangat terkejut ketika melihat luka yang dia berikan pada Leon sudah sembuh begitu saja. Baxter kaget dan bertanya-tanya apakah itu efek dari darah ogre pada Leon sehingga lukanya langsung disembuhkan. Ketika Baxter sedang memikirkan itu, Leon akhirnya menyerangnya. Tetapi ketika melihat arah serangan itu, Baxter khawatir karena arah itu akan melukai ibunya Leon juga. Tetapi ketika Baxter mencoba menghindari tempat itu, tangan Leon sudah berhasil menangkapnya. Dan tanpa dia duga, Leon langsung melempar Baxter keluar menjauh dari ibunya yang sedang terkapar. Baxter sendiri saat ini sudah terjatuh ke tanah di luar rumah Leon. Dan saat itu juga, Leon melompat keluar untuk mengejar Baxter. Ketika Leon mendarat di tanah itu, sebuah ledakan besar terjadi. Dan ketika Leon membuka matanya, Baxter sendiri sudah bersiap menghadapinya dengan pedang di tangan.
Baxter kemudian berbicara kepada Leon sebelum kembali bertarung. Bocah pintar, bahkan ketika tidak sadarkan diri, dia memilih tempat terbuka dengan ukuran badannya yang besar itu. Ketika dia sedang berpikir, Leon sudah bergerak menyerangnya. Baxter juga langsung menghindari serangan itu dan memberikan beberapa serangan juga. Setelah berada di belakang Leon, Baxter kembali melakukan serangan dadakan. Tetapi ketika serangan Baxter datang, kali ini Leon berhasil menghindarinya. Baxter juga terkejut karena Leon meniru gerakannya ketika menghindar tadi. Baxter kaget kenapa bisa Leon menirunya dalam waktu yang singkat. Dan ketika Baxter sedang kebingungan, Leon menggunakan tangannya untuk menangkap Baxter. Dan ketika itu terjadi, sebuah ledakan besar terjadi. Tirlock yang melihat itu juga terkejut, tetapi dia tidak bisa membantu Baxter karena sedang terluka. Ketika Tirlock sedang mengkhawatirkan Baxter, saat itu dia kaget karena melihat ibunya Leon tiba-tiba berdiri di sampingnya dan memperhatikan Leon yang sedang bertarung dari sana. Ibunya Leon juga menatap Tirlock dengan tatapan yang merendahkan. Kembali ke pertarungan, ketika kepulan asap sudah mulai mereda, terlihat mereka berdua masih selamat dan berhadap-hadapan. Saat itu juga, terlihat Leon sedang melihat kedua tangannya dan diam saja. Ketika itu terjadi, Baxter berbicara kepada Leon dengan tenang. Aku sudah cukup melihatnya, hanya dengan melihatnya, kau bisa meniru gerakanku dan bisa menghindar dengan tepat. Bahkan ketika sedang mengamuk dan tidak sadarkan diri, tanpa benda ini aku pasti mati dari serangan balasan tadi. Baxter menunjukkan sebuah kalung yang ada di tangannya. Baxter juga kembali berbicara memuji ibunya Leon. Sungguh menakjubkan mengendalikan ogre yang mengamuk dengan sesuatu seperti ini. Dengan tubuh seperti itu, ibumu sungguh menakjubkan. Sebagai seseorang dari Kincaid, aku tidak bisa mengabaikan bahaya seorang half-blood yang digunakan sebagai senjata perang. Dan setelah mengatakan semua itu, Baxter akhirnya meminta maaf kepada Leon atas sikap kasarnya. Dia juga memberikan kalung itu kepada Leon sambil mengakuinya. Kamu hanyalah anak yang cerdas dan terkendali yang hidup di tengah masyarakat manusia. Demi keselamatanmu dan ibumu, mari kita rahasiakan insiden ini di antara kita. Dan ketika mereka sedang berbicara seperti itu, ibunya langsung memanggil Leon dari sana. Leon yang mendengarnya kemudian berbalik melihat ibunya sambil berlinang air mata. Dia kemudian langsung berlari memeluk ibunya. Dalam pelukan itu, Leon sendiri terus menangis dengan keras dan memanggil ibunya. Sementara mereka sedang berpelukan, Tirlock sendiri saat ini masih berbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Singkat cerita, malam itu pun berlalu begitu saja, dan saat ini matahari sudah cukup tinggi. Suasana di rumah itu kembali tenang. Saat ini ibunya Leon terlihat sedang memotong sebuah daging. Dia juga sedang menuangkan sebuah masakan yang telah dia buat. Terlihat saat ini dia menyiapkan makanan yang cukup banyak di meja makan miliknya. Tetapi setelah mempersiapkan makanan itu, dia masih terlihat sedih. Dia kemudian membuka bukunya dan menatap keluar jendela untuk melihat pemandangan sekitar. Sementara itu saat ini, Leon sendiri sedang berada di hutan dengan membawa sebuah kapak yang cukup besar. Ternyata dia saat ini sedang membawa para pedagang keluar dari hutan. Terlihat para pedagang sedang kesulitan membawa barang bawaan mereka. Dalam perjalanan itu, Baxter kemudian bertanya kepada Leon yang sedang memimpin mereka. Raiden seharusnya tidak sejauh itu, tetapi bukankah kita akan pergi terlalu jauh hanya untuk menghindari bahaya? Leon kemudian memberitahunya alasan membawa mereka melalui tempat ini. Agak memutar, tapi tidak hanya untuk menghindari bahaya. Leon kemudian tiba-tiba menyentuh tanah di hadapannya dan berhenti sebentar. Setelah melakukan itu, dia tiba-tiba terkejut. Leon juga langsung memberitahu mereka lagi. Hutan ini berkata, begitu kita melewati hutan ini, semuanya akan aman. Dan setelah memberitahu mereka, saat ini mereka sudah sampai di dekat perbatasan Helprine, rute menurun dari persekutuan pedagang Perion. Terlihat mereka berjalan beriringan, menjaga barang bawaan mereka juga. Dan dalam perjalanan itu, Perion berbicara kepada salah satu bawahannya yang sedang membuat Tirlock. Apa kamu baik-baik saja membawa seseorang di atas jalan yang keras dan setelah dengan bodohnya berkelahi dengan seorang ogre? Orang tersebut yang sedang membuat Tirlock kemudian menjawab, "Ya, aku sudah menjual banyak barang, jadi bebanku jadi lebih ringan." Dan setelah mendengar itu, Perion kemudian berbicara sambil mengejek Tirlock saat itu juga. "Aku akan pastikan kamu dibayar dengan baik untuk ongkos kirimnya." Tirlock sendiri hanya diam saja tidak bisa menjawab dan terlihat sedang menahan rasa sakit di tubuhnya.
kembali ke barisan paling depan. Saat ini Leon sedang membuka jalan untuk mereka. Dan ketika dia sedang melakukannya, Baxter bertanya kepada Leon berapa lama lagi mereka akan keluar. Leon yang terus membersihkan jalan kemudian memberitahunya, "Paman Baxter, maaf, jalannya kasar banget ya. Bukan pertama kalinya, tapi aku juga belum terbiasa. Namun, aroma kota itu kini sudah dekat, jadi tidak banyak yang tersisa." Dan ketika mendengar itu, Peyron yang ada di sana merasa bersyukur. Dia juga terlihat sangat kelelahan. Baxter kemudian berbicara bagaimana keadaan Leon saat ini karena dia semalaman memperbaiki rumah kediamannya. Leon kemudian menjawabnya dengan tenang, "Itu bukan apa-apa. Sepanjang perjalanan ke sini, aku terus teringat kisah petualangan yang kau ceritakan padaku. Tentang kota itu sebelumnya, aku hanya bisa membayangkannya dari baunya." Baxter kemudian mendekat dan mengatakan itu sangat aneh karena Leon belum pernah mendengar cerita itu bahkan sampai sekarang. Leon juga menjawab, para penduduk juga menghindari cerita yang dikatakan oleh Baxter. Bahkan ibunya juga menghindari cerita itu. Peyron yang mendengar mereka sedang membicarakan itu, kemudian ikut mengobrol dan mulai berbicara. Mungkin karena mereka khawatir, anak naib sepertimu mungkin akan tertipu di dunia. Aku mengerti hati penduduk desa, tapi kau hanya bisa benar-benar tumbuh dewasa dengan melewati kesulitan sendiri. Setelah mendengar nasihat dari Peyron, Leon sedikit tenang. Dia juga bilang jika kisah paman Peyron juga sangat menghibur. Leon bertanya apakah dia juga bisa menjadi pedagang sepertinya. Dan setelah mendengar cerita itu, Baxter kembali bertanya kepada Leon, apakah kepala desa melarangnya untuk pergi meninggalkan Peyron. Sambil terus berjalan, Leon menjawab pertanyaan itu sambil bercerita. "Tidak juga, aku memang menikmati cerita-cerita dari luar, tapi pada akhirnya itu pilihanku. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah barikade desa ini benar-benar untukku? Bukan hanya karena kepedulian mereka, tapi bukankah ini satu-satunya tempat yang menerimaku apa adanya? Dan ibuku tinggal sendirian, dia tidak bisa berjalan seumur hidupnya setelah melahirkanku." Leon juga mengatakan jika ibunya tidak pernah menunjukkan hal itu kepadanya. Tapi Leon juga berkata kalau dia mendengar dari para penduduk jika ibunya adalah seorang gadis bangsawan dari rumah yang mewah. Dan setelah mengetahui ibunya merelakan segalanya hanya karena dirinya, Leon berkata tidak bisa pergi hanya untuk kepentingannya sendiri dan meninggalkan ibunya. Peyron mengatakan kalau hal itu sangat disayangkan, tetapi Leon tetap saja tidak berubah. Dia kemudian membicarakan lagi tentang dirinya. Dia khawatir jika ibunya membesarkannya dengan sangat susah, karena sejak lahir, Leon hanya ingin makan daging mentah meskipun dia masih bayi. Setelah membahas itu, Baxter tiba-tiba membicarakan kejadian di mana mereka bertemu pertama kali. "Ngomong-ngomong, Leon, dulu waktu kita pertama kali berjumpa, apakah kamu menerima perintah terlebih dahulu untuk mengawasi rute perdagangan persekutuan Peyron melalui hutan?" Leon terdiam ketika mendengar pertanyaan itu karena dia terkejut. Kemudian dia mencoba menjawab, namun dia terlihat gugup saat menjawab. Leon mengatakan jika itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Baxter yang melihatnya langsung mengetahui jika Leon sedang berusaha berbohong. Peyron yang melihatnya juga ikut berbicara kali ini. "Aku bersyukur kau menyelamatkan nyawa kami. Tapi jika itu perintah rahasia, itu bisa jadi masalah." Baxter juga meminta Leon untuk segera menceritakannya kepada dirinya, dan karena terus didesak untuk bercerita, Leon memutuskan untuk memberitahunya. Tapi perang itu tidak menakutkan. Sebenarnya, hutan di sekitar desa kami dipenuhi bandit orc. Orc memang kuat, tetapi jumlah mereka tidak cukup. Namun mereka cukup berbahaya bagi para pedagang atau kelompok tentara bayaran kecil. Itu mengancam keselamatan desa dan lebih buruk lagi, perdagangan, mata pencarian kami terputus. Dan setelah mendengar cerita itu, Baxter akhirnya mengetahui kenapa rumor itu dirahasiakan dan meninggalkan aroma tubuh Leon di sekitar hutan adalah untuk itu juga. Leon membenarkan hal itu, namun dia juga kembali bercerita tentang masalah yang dia temukan setelahnya. Tapi kemudian, jejak para bandit tiba-tiba menghilang. Ya, pertahanan aktif dan perburuan kita mungkin menjadi salah satu alasannya. Tapi, lebih dari apapun, menurutku kehadiranku sebagai ogre hutan punya dampak yang besar.
Baxter kemudian bertanya apakah Leon melindungi mereka saat ini hanya untuk mempertahankan reputasi desa Peron. Leon langsung membantah hal itu. Tidak, bukan itu saja. Akhir-akhir ini para orc bertingkah aneh. Mereka mulai menjinakkan gnoll dan troll, bahkan mengubah geografi hutan, seolah-olah hutan itu sendiri terus berteriak dalam urgensi. Tapi setelah mengatakan itu, dia berhenti dan menatap ke arah luar. Leon kemudian memberitahu kepada semua orang jika semuanya akan baik-baik saja, karena ini bukanlah pertama kalinya terjadi. Dan jika semuanya terjadi, Leon mengatakan akan mengurusnya sendiri. Dan ketika dia sedang bercerita, mereka akhirnya telah sampai di dekat kota Reden. Terlihat dari sana gerbang yang membenteng dengan menara pengawas pada gerbang itu. Terlihat saat ini ada beberapa dari para pedagang yang beristirahat ketika melihat kota di hadapan mereka. Baxter sendiri lalu berterima kasih kepada Leon atas bantuannya selama ini dan telah mengantar mereka sejauh ini. Peyron juga ikut berterima kasih kepada Leon. Tentu saja, sungguh berharga, bahkan nyawa kita pun terlilit hutang ras lain. Semoga keinginanmu untuk bepergian keluar desa suatu hari nanti terwujud. Leon hanya tertawa ketika mendengar itu, mengatakan jika kesempatannya akan datang di masa depan. Peyron kemudian bercerita lagi setelah mendengar jawaban itu. Tentu saja, mungkin lebih mudah dari yang kau bayangkan. Aku pernah melihat rombongan keliling yang menerima ras lain. Namanya Nunes Kirchhoff Trope, keliling dunia dan dapat uang juga. Tidak ada yang lebih seru. Dan ternyata ketika mendengar itu, Baxter juga mengetahui tentang grup sirkus tersebut. Nunes ya, untuk ukuran pemimpin sirkus, ku dengar dia cukup bijaksana. Kukira kau pedagang, tapi ternyata kau ini tidak terduga. Peyron yang mendengar itu sedikit kesal dan memarahi Baxter. Dan setelah beberapa obrolan di antara mereka, akhirnya mereka resmi berpisah di sini. Leon kemudian melambaikan tangannya sebagai tanda berpisah dengan rombongan itu. Begitu juga dengan rombongan, sebelum mereka memasuki gerbang Reden, mereka melambaikan tangannya berpamitan kepada Leon. Leon sendiri saat ini hanya berharap tidak terjadi apa-apa di desa yang sedang dia tinggalkan. Dia berbalik dan melihat ke dalam hutan yang cukup gelap itu. Tetapi ketika dia sedang memperhatikan jalan kembali ke dalam hutan itu, Leon tiba-tiba merasakan sesuatu. Leon saat itu langsung dipenuhi rasa khawatir. Dia kemudian bergegas pergi dari sana dan kembali pulang secepat mungkin. 8 tahun yang lalu, di desa Peron, terlihat ada sebuah peternakan babi yang ada di sana. Dan Leon kecil sedang bertugas menggembala para babi itu. Saat itu ada seorang pria yang memanggilnya. Dan setelah Leon duduk di sebelahnya, pria itu bertanya, berapa tahun usia Leon tahun ini? Leon terlihat berpikir sebentar, dan kemudian dia menjawab menggunakan jarinya. Saat itu dia menunjukkan kelima jarinya kepada pria itu. Pria itu tahu jika Leon sudah berusia 5 tahun, dan berkata jika untuk anak usia 5 tahun, tubuh Leon terlalu besar, terlihat seperti usia 10 tahun, meminta Leon untuk diet dan makan lebih sedikit. Ketika mereka sedang mengobrol di luar sana, ibu Leon saat ini sedang bekerja memotong babi di rumah jagal. Dan setelah bercanda dengan Leon saat itu, pria itu juga langsung menceritakan kehidupannya. Melihatmu mengingatkanku pada masa kecilku, saat aku kehilangan keluargaku, rumahku, segalanya karena Tuhan dan para kesatria, dan terpaksa melarikan diri ke hutan berbahaya ini. Saat itu, pria ini berusia 10 tahun dan berhasil menemukan desa Peron ini setelah kehilangan segalanya. Ketika itu, pria ini melihat Leon yang masih sangat kecil sedang tertidur bersama ibunya. Pria itu kemudian berbicara lagi jika kehidupan mereka sama, mengatakan jika satu-satunya tempat yang bisa menerima Leon dan ibunya hanyalah desa Peron ini. Mungkin karena semua orang di desa Peron berbagi rasa sakit yang sama. Dan begitulah cerita 8 tahun lalu ketika Leon datang ke desa Peron bersama ibunya. Singkat cerita, setelah beberapa saat, kali ini Leon sudah berhasil sampai kembali ke dekat desa Peron. Namun ketika dia sampai di sana, Leon melihat ada kebakaran dari arah desa Peron. Ketika dia sampai di dekat gerbang, Leon masih melihat asap yang mengepul. Leon kemudian mencoba memeriksa sekelilingnya, dan dia bahkan tidak bisa menemukan adanya jejak monster di sana. Ketika itu, Leon langsung ingat dengan ibunya yang ada di dalam desa. Dia lalu menggunakan indranya untuk memeriksa rumahnya, dan setelahnya, dia menemukan rumah ibunya itu masih aman. Leon bersyukur karena apinya belum sampai ke rumah ibunya tinggal.
Namun Leon masih tetap khawatir dengan kebakaran itu. Dia kembali memeriksa semua kebakaran untuk mencari petunjuk siapa pelakunya. Tetapi ketika mencoba memeriksa bekas bakaran, Leon dapat mencium kalau aroma kebakarannya berbeda. Dalam kebakaran itu, Leon mencium bau dupa yang sengaja dibakar agar menutupi kejadian ini. Leon bertanya-tanya siapa yang mungkin melakukan ini dan untuk apa juga. Leon sadar jika dia harus bergegas kembali ke desa untuk mencari tahu yang sebenarnya. Tetapi ketika dia sedang memikirkan itu, ada seseorang yang memanggilnya. Leon yang mendengar itu tentu saja kaget. Dia langsung memeriksa asal suara itu. Dan dia melihat seorang pria sudah sekarat di sana. Pria ini adalah Pak Nielsen. Leon yang melihat Pak Nielsen langsung bergegas menghampiri. Pak Nielsen lalu langsung berbicara kepada Leon saat itu juga. Namun dia sangat kesusahan. Leon yang melihatnya sedang sekarat meminta Pak Nielsen untuk diam dan mengajak buru-buru ke desa untuk diobati. Tetapi Pak Nielsen tidak menjawab ucapan itu. Pak Nielsen lalu berbicara dan menasihati Leon saat itu juga. Syukurlah belum terlambat, Leon. Saat kau kembali ke desa, jangan pernah lupakan ini. Apapun yang kau lihat di sana, tetaplah waras. Setelah mengatakan semua itu, Pak Nielsen langsung meninggal di sana. Tangannya yang tadi masih bergerak kini terjatuh diam ke tanah. Leon yang melihat Pak Nielsen mati di depan matanya hanya diam saja. Dia kemudian berdiri dan menatap langit yang gelap karena asap kebakaran itu. Leon teringat ketika dia dulu sering bermain dengan Pak Nielsen ketika masih anak-anak. Leon menangis ketika dia mengingat lagi kejadian itu. Sementara saat ini di desa sendiri, orang-orang sedang menghadapi sesuatu dari menara penjaga. Terlihat para pemanah sedang bersiap dan musuh yang mereka hadapi di bawah sana ternyata para orc yang sangat banyak. Beberapa di antara para orc itu bahkan ada yang membuat tangga dan sudah mulai menempelkan tangga itu pada barikade. Melihat orc itu yang sudah mulai bergerak, seseorang dengan rambut pirang di sana memberi perintah kepada pasukan, meminta mereka untuk bersiap menembak, meminta untuk menembak monster troll yang membuat tangga terlebih dulu. Para pemanah langsung mengikuti perintah itu dan mulai menembak. Ketika mereka sedang menembaki para orc, salah satu penjaga bertanya, kenapa para orc bisa membentuk sebuah pasukan dengan sangat cepat. Pria bernama Ken itu menjawab, jika ini pastilah adalah perbuatan seseorang. Ketika Ken sedang memperhatikan situasi, salah satu penjaga memanggilnya. Ken, di belakang sana, di belakang grup orc itu. Ken yang melihat penjaga itu sangat panik, lalu mulai memperhatikan tempat yang disebutkan. Ketika dia melihatnya, ada seekor monster yang sedang menaiki tunggangan. Dia melihat tunggangannya itu adalah serigala, dan yang naik di atasnya adalah seekor monster yang berbeda. Monster yang kuat dan menyeramkan. Ken bahkan terkejut ketika melihatnya. Para penjaga yang ada di sana juga berkata tidak pernah melihat orc seperti itu, yang bahkan bisa menjinakkan warg, si monster serigala. Ken yang kaget kemudian memberitahu para penjaga tentang monster yang ada di sana itu. Tidak mungkin, itu adalah seekor uruk dari Westerland, ras yang hanya bisa dilihat ketika peperangan Trupenia. Apa yang sedang uruk itu lakukan di sini? Ken yang melihat uruk itu langsung sadar akan bahayanya peperangan kali ini. Ken lalu berbalik dan mencoba memberitahu para penjaga. Tetapi ketika dia sedang berbicara, ada sebuah serangan yang mengenai salah satu penjaga. Penjaga itu langsung terjatuh dengan sebuah tombak yang menancap pada bahunya. Ada kepala juga yang terpasang pada tombak itu. Mereka bertanya-tanya apakah ini sebuah pesan. Ken yang menyadari hal itu langsung berbalik memenangi uruk. Sementara para penjaga mencoba menolong temannya yang terluka. Ketika Ken menatap uruk itu, si uruk mulai berbicara kepadanya. Panggil dia ke sini sekarang juga, ogre kecil kalian. Saat ini peperangan semakin panas. Para orc sudah mulai menaiki tangga yang mereka tempelkan ke dinding barikade. Bahkan ada salah satu yang sudah mencapai puncak dan melompat untuk menyerang. Ken memerintahkan mereka untuk menjatuhkan tangga yang mereka pasang terlebih dahulu. Ken juga meminta semua orang bersiap untuk melakukan tembakan. Dan setelah semua orang siap, Ken memerintahkan mereka untuk menembaknya. Anak panah yang cukup banyak langsung menghujani para orc yang berada di bawah mereka. Beberapa yang terkena panah itu ada yang langsung kalah, namun beberapa dari mereka juga masih bisa bertahan. Kemudian seekor monster di sebelah uruk berbicara mengenai peperangan yang dia lihat saat ini. Cih, aku sudah lama menonton, tapi aku tidak menyangka mereka akan bertarung sebaik ini.
Uruk sendiri saat ini terlihat kesal dengan perlawanan desa Peron terhadapnya. Dan ketika dia sedang berpikir, Ken ternyata sudah membidik ke arahnya. Ken akhirnya berhasil membunuh seekor monster di samping Uruk itu dalam sekali tembakan. Panahnya tepat menusuk kepala monster itu. Uruk kemudian kembali menatap Ken dari sana dengan penuh dendam. Dia kemudian berbalik ke belakang dan mengangkat tangannya. Dia seperti memberikan sebuah kode kepada para pasukan. Sementara saat ini di atas menara pengawas, para penjaga menemukan sebuah kertas. Seseorang lalu membuka kertas itu, tapi dia tidak bisa membaca tulisan yang ada pada kertas tersebut. Kembali ke medan perang, saat ini ada orc yang sedang membom banyak manusia yang telah mereka ikat dengan rantai. Ken yang belum melihat itu kemudian meminta kepada semua pasukan untuk bersiap melakukan penembakan sekali lagi. Tetapi pengintai yang ada di sana langsung menghentikan Ken, memintanya untuk melihat ke arah rombongan yang baru datang. Dan ketika mereka memperhatikan, akhirnya mereka melihat para pengintai yang mereka kirim beberapa saat sebelumnya. Ken juga terkejut karena melihat Daryl, anaknya berada di dalam rombongan manusia itu. Ken yang melihat anaknya berada di sana langsung menghentikan pasukannya, memberitahu mereka jika para orc menggunakan sandera manusia sebagai tameng mereka. Ken juga tidak percaya kenapa Daryl anaknya bisa berada di sana. Ketika dia sedang kacau karena melihat anaknya yang ditangkap, salah satu penjaga berteriak kepadanya, mengatakan jika ini sudah terlalu berbahaya karena para orc mulai mendobrak gerbang barikade, meminta Ken untuk memutuskan sebuah perintah dengan cepat sebelum semuanya terlambat. Ken sendiri saat ini tidak bisa memberikan perintah karena melihat anaknya berada di bawah sana. Sementara ini, di gerbang barikade, di dalam desa pasukan yang tersisa sedang berlari untuk menahan gerbang agar tidak dijebol. Komandan mereka mengatakan mereka harus menahannya sekuat tenaga, karena jika gerbang itu jebol, sisi desa mereka akan hancur. Tetapi ketika dia sedang mempersiapkan para pasukan, tidak sengaja dia menemukan seseorang yang sedang bersembunyi di balik tumpukan bangsal. Komandan kemudian langsung menghampirinya dan memarahinya, bertanya kenapa dia malah bersembunyi di balik bangsal itu. Menjelaskan mereka tidak punya waktu untuk ini dan harus menghadang gerbang barikade sekarang juga. Tetapi pasukan itu tidak mau berdiri, dia terlihat sangat ketakutan. Dia juga berteriak menjelaskan situasinya kepada komandan. Komandan, ada yang sadar? Apa kita pernah melawan monster-monster ini semudah ini sebelumnya? Percuma saja, pasti ada yang mereka incar. Ketika dia sedang protes kepada komandannya, para monster sedang menggunakan sebuah senjata untuk mendobrak gerbang barikade. Dan di dalam gerbang barikade itu, para pasukan sedang bertahan sekuat tenaga, mempertahankan agar tidak dijebol. Tetapi mereka yang sedang bertahan di sana sadar sekali lagi, serangan datang gerbang itu akan jebol. Sementara itu di luar sana, ternyata Uruk yang dilihat oleh Ken sedang berada di luar gerbang. Dia juga sedang berbicara dengan orc yang membantunya dalam peperangan kali ini. Kembali ke menara pengawas, seorang penjaga bertanya kepada Ken, memintanya untuk segera membuat keputusan sekarang juga. Tetapi Ken sendiri tidak bisa menjawabnya dan diam saja. Dia masih terpikirkan dengan anaknya yang berada di barisan para monster. Ketika dia sedang terpikirkan itu, seseorang di sana berbicara kepada Ken. Ken, kami sudah memutuskan. Aku tahu kau ragu karena dia putramu, tapi tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya. Sangat disesalkan, tetapi kami tidak punya pilihan. Ken ternyata juga sadar akan hal itu. Dia kemudian memberikan jawaban atas pernyataan mereka. Tembak saja, tapi aku tak sanggup memberi perintah. Setelah mendengar pernyataan Ken itu, penjaga tadi dan semua orang menundukkan kepalanya meminta maaf. Kemudian setelahnya mereka langsung berbaris dan bersiap menembakkan panah mereka. Uruk yang melihat mereka sudah bersiap untuk menembak, tiba-tiba saja malah tersenyum dengan jahat. Tetapi ketika Uruk sedang tersenyum karena rencana berhasil, tanpa diduga Leon ternyata sudah sampai di sana. Dengan kapak besarnya, Leon langsung melompat ke medan peperangan. Ketika Leon mendarat di sana, tanah di sekitar langsung hancur berantakan. Uruk yang melihat Leon datang juga terlihat sangat senang. Leon sendiri saat ini langsung mengamuk dan menghancurkan musuh yang ada di sekitarnya. Ketika dia sedang membuat keributan itu, para pemanah di menara pengawas memperhatikan. Begitu juga dengan Ken, dia akhirnya sadar jika melihat Leon sedang bertarung di sana. Sementara itu, seekor orc yang ada di pinggir Uruk mulai berbicara kepadanya. Sesuai rencana, mangsamu sudah terpancing. Sekarang, apa yang akan kau lakukan?
Uruk kemudian tersenyum jahat dengan mata merah menyala. Dia saat ini sedang melihat Daryl yang ada di depannya. Uruk kemudian mendekati Daryl dan tiba-tiba saja langsung menyerangnya. Daryl sendiri saat ini memanggil Leon ketika telah dilukai seperti itu. Leon sendiri yang melihatnya tidak percaya melihat Daryl diserang begitu saja di depan matanya. Kali ini terlihat Leon menatap Uruk dengan tatapan yang penuh dendam. Leon saat itu melihat Daryl yang terkapar di tanah dengan darah yang terus keluar dari tubuhnya. Akhirnya mereka berdua bertatapan cukup intens. Dan dalam sekejap, ketika mereka masih bertatapan, Leon tiba-tiba saja menghilang dari sana. Setelah bergerak begitu cepat, Leon tiba-tiba muncul di belakang Uruk dan bersiap menyerangnya menggunakan kapak. Tetapi ternyata Uruk bisa menyadari gerakan Leon dan menghindarinya, membiarkan serangan itu membunuh monster tunggangannya. Uruk sendiri langsung berbalik untuk menyerang Leon saat itu juga, dan kali ini Leon tidak bisa menghindar karena sedang melayang di udara. Setelah melukai Leon, Uruk langsung menendangnya sekuat tenaga dan membuat Leon terlempar cukup jauh. Leon kemudian mencoba untuk berhenti dengan menancapkan kakinya di tanah, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil. Tetapi ketika dia berhenti, sebuah darah langsung mengalir dari perutnya. Terlihat saat ini sebuah luka terbuka di perut Leon. Ketika Leon sedang memegangi lukanya, Uruk tersebut berbicara kepadanya. Itu tidak cukup. Kupikir pukulanku cukup kuat untuk membelahmu menjadi dua. Bagaimana rasanya mengalami luka dan rasa sakit seperti itu untuk pertama kalinya? Apakah itu menyakitkan? Atau kau terkejut dengan penyembuhan mengerikan yang kau alami? Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Uruk tersebut berteriak dengan keras kepada Leon. Kau bisa jelaskan padaku, makhluk macam apa ogre itu? Ketika dia berteriak dengan keras, Leon langsung menggunakan kapak miliknya untuk melawannya. Dan mereka berdua akhirnya bertarung di sana. Uruk tertawa ketika melihat kapak milik Leon pecah begitu saja. Tetapi Leon tidak berhenti. Dia menggunakan tangannya untuk memukul Uruk tersebut dan berhasil membuatnya terdorong. Tetapi ketika melihat Leon yang sudah sangat marah kali ini, Uruk malah tertawa meskipun sudah terbaring di tanah. Hahaha, bagiku, aku bahkan tidak dapat bermimpi memiliki kekuatan, kecepatan, atau bakatmu. Dan ketika dia selesai berkata begitu, tiba-tiba saja ada penyihir orc yang mengeluarkan sesuatu. Terlihat itu adalah sebuah tali yang berduri. Tali itu tiba-tiba merayap dan langsung mengikat Leon dengan sangat kuat. Leon kemudian melihat ke arah tangannya yang terikat oleh tali berduri misterius itu. Terlihat sebuah asap mengepul dari sana, tanda kalau lukanya sedang disembuhkan. Tetapi ketika dia sedang memperhatikan, tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi, dan dari ledakan itu muncul tali berduri yang lain. Tali-tali itu juga langsung merayap dan mengikat tubuh Leon sepenuhnya. Leon yang mulai terikat oleh tali berduri itu langsung berteriak, mencoba untuk melepaskan dirinya. Ketika itu terjadi, Uruk tadi ternyata sudah berdiri. Dia kemudian berbicara lagi kepada Leon. Bagaimana rasanya? Ini jebakan untuk orc yang bahkan bisa mengalahkan troll. Aku tidak berharap ini saja bisa mengendalikanmu. Tapi, apa sakit? Ketika dia berkata begitu, Leon sendiri terlihat mulai kesakitan dan napasnya terpenggal-penggal. Dia juga mulai mengeluarkan darah dari tangannya yang terikat oleh duri itu. Uruk kemudian mengatakan masih banyak yang harus dilihat oleh Leon saat ini. Uruk tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan memberikan kode kepada monster lain. Setelah monster yang lain menerima kode itu, mereka kemudian mulai membawakan manusia yang telah mereka tangkap. Mereka membawa manusia itu ke hadapan Leon dan Uruk. Uruk kemudian membuat para manusia berlutut di hadapan Leon. Dan setelah melakukan itu, Uruk tiba-tiba berbicara kepada manusia itu. Dia berbeda dari ogre biasa, makhluk buah sepertimu yang hampir dijadikan ternak oleh makhluk-makhluk seperti ini. Ketika Uruk berbicara begitu, manusia tersebut terlihat menangis meminta tolong kepada Leon. Tetapi Leon tidak bisa apa-apa saat ini, dan dia melihat Uruk tersebut langsung menusuk manusia tersebut menggunakan sebuah tombak. Leon sangat kaget ketika melihat manusia itu berteriak kesakitan. Uruk sendiri terus menusuknya sampai darahnya mengalir keluar. Sementara manusia itu masih terus memanggil nama Leon dan minta diselamatkan. Uruk kemudian kembali mencabut tombaknya dan berbicara kepada Leon sekali lagi. Melihat tuanmu yang tidak berguna, berjuang keras saat ia meninggal pastilah merupakan pemandangan yang sangat menyakitkan.
Bahkan dengan penampilan seperti binatang buas, itu sifat yang lemah yang tak pernah bisa kau hilangkan kan? Leon sendiri hanya diam saja tidak menjawab provokasi itu. Uruk yang melihatnya diam saja kemudian mengambil satu manusia lagi untuk dia siksa. Uruk tersenyum setelah mengambil manusia itu. Dia benar-benar ingin memancing Leon agar kehilangan akal sehatnya dan menjadi sangat buas. Tetapi kali ini ketika Uruk mulai memprovokasinya lagi, Leon tidak tinggal diam. Dia langsung menarik tali berduri itu dengan sangat kuat dan berhasil menggerakkan tangannya. Leon langsung mengambil tombak yang dipakai oleh Uruk itu untuk membunuh para manusia. Tetapi ketika melihat Leon yang mulai terlihat marah, Uruk malah terlihat senang dan berbicara memprovokasinya lagi. Aku akan mencabut inti sifatmu dan meninggalkan hanya tubuh binatang buas. Namun ketika dia mengatakan hal yang mengancamnya, Leon ternyata masih sadar. Dia langsung menggunakan tangan kirinya untuk memotong tangan Uruk saat itu juga. Dan dia berhasil melakukannya. Uruk sendiri sangat terkejut ketika tangannya terlepas begitu saja. Dia juga sangat kaget karena melihat Leon yang masih memiliki kesadaran. Saat ini Leon masih teringat dengan ucapan Pak Nielsen yang dia temui di luar desa. Mengingat ucapan yang memintanya tetap tenang ketika melihat apa yang terjadi di dalam desa. Uruk yang sudah terluka itu hanya diam saja di sana dan kembali berbicara kepada Leon tentang sesuatu. Luar biasa. Konon, ogre sejati akan semakin ganas jika tercium aroma darah manusia yang lebih pekat. Memang terlihat saat ini Leon menjadi begitu kuat. Leon yang masih sadar itu kemudian bertanya kepada Uruk, "Siapa kamu yang berani melakukan hal sejauh itu?" Uruk itu hanya tertawa dan mulai menjelaskan siapa dirinya kepada Leon. "Hahaha, kau bisa merasakannya? Getaran dari kakiku, bau ok dan darah manusia. Ya, aku sama sepertimu, seorang blasteran campuran anjing kampung." Uruk itu kemudian berbicara lebih jelas lagi tentang keberadaannya. Bukan di medan perang, melainkan di sebuah desa pegunungan terpencil. Sebuah blasteran langka yang dibesarkan sebagai anak monster paling mengerikan, blasteran ogre. Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa sampai sekarang kepala makhluk seperti itu tidak pernah diburu? Ketika mendengar ucapan itu, Leon hanya bisa terdiam saja dan tidak menjawab. Sedikit cerita, Uruk dari tanah terlantar, dahulu kala di gurun utara Trupenia, situs perang ras. Lahir dari darah manusia dan orc, seorang mercenari hibrida yang mendapatkan ketenaran di medan perang. Mewarisi kekuatan keduanya, terampil dalam persenjataan, komando, dan strategi. Namun hanya dapat diproduksi melalui sihir yang telah lama hilang. Jumlah mereka sangat sedikit. Ketika perang berakhir, mereka tak punya uang sepeser pun. Mereka bertahan hidup dengan melakukan perburuan paling berbahaya. Saat ini mereka sedang berada di sebuah gurun yang misterius, dan ketika sedang memperhatikan suasana, mata Uruk itu tiba-tiba saja terluka dan muncul seekor monster yang sangat besar. Namun, sebagai penjaga wilayah perburuan mereka akhirnya berhadapan dengan sosok yang disebut Jagal Benua Tengah, ogre yang terkenal kejam. Mereka berjuang untuk bertahan hidup. Namun, karena kemalangan, hanya satu yang selamat. Nama Uruk, yang dulunya milik seluruh bangsa, kini direduksi menjadi satu individu. Pada tahun-tahun berikutnya, penyintas itu mengawasi hutan terpencil di kerajaan Arnia, menatap anak musuh bebuyutannya, menunggu hari di mana pembalasan dendamnya dapat terpenuhi, dan kembali ke medan peperangan saat ini. Semua musuh mulai bergerak untuk menangkap Leon. Mereka tidak ingin membiarkan Leon memulai serangan lagi. Tetapi ketika monster-monster itu mulai menusukkan pedang mereka, Leon membiarkannya. Dan setelah mereka semua berkumpul, hanya dalam sekali serangan, Leon berhasil membunuh banyak dari mereka. Dia berhasil membuat mereka semua kewalahan. Uruk sendiri saat ini hanya diam dan mengamati saja karena tangannya sedang terluka. Kemudian ketika itu sedang terjadi, seseorang di samping Uruk itu berbicara kepadanya. "Cih, apa-apaan ini? Apa kita benar-benar kewalahan oleh satu ogre? Kalau begini terus, kita cuma bisa memberinya makan nyawa saudara-saudara kita." Uruk hanya tersenyum diam saja tidak menjawab pertanyaan itu. Sementara saat ini di menara pengawas, para penjaga sedang terdiam menyaksikan pertarungan Leon. Ken juga saat itu diam saja tidak bisa memberikan pendapatnya sedikit pun. Ketika dia sedang memperhatikannya, seseorang penjaga berbicara kepada Ken. "Ken, serangan orc telah berhenti. Mereka semua berkumpul di Leon. Bisakah dia mengatasinya sendirian?"
Ken saat itu terus memperhatikan Leon yang sedang bertarung dan merasa khawatir juga. Kembali ke medan perang, Leon saat ini sedang menyerang musuh-musuhnya dengan duri yang masih terikat di salah satu kakinya. Terlihat ketika duri itu semakin mengikatnya dengan keras, darah mulai mengucur dari kakinya itu. Leon tiba-tiba terjatuh karena kakinya terluka. Dia melihat Uruk yang kehilangan lengannya itu mulai melompat untuk menyerang. Leon yang sadar kemudian langsung bergerak untuk menghindarinya. Tetapi tetap saja dia terluka di bagian wajahnya. Leon kemudian mencoba berdiri untuk menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh Uruk. Tetapi kali ini Leon tetap menerima beberapa luka dari pedang Uruk tersebut. Terlihat mereka saat ini terus bertarung satu sama lain. Leon juga menggunakan serangan yang tepat dan kuat kali ini. Hingga pada satu waktu, sebuah darah menyembur ke arah wajahnya. Dan ketika Leon melihatnya, ternyata dia sudah berhasil memotong lengan Uruk yang tersisa itu. Tetapi ketika dia kehilangan kedua lengannya, Uruk tersebut malah tertawa dengan sangat keras dan diam saja di sana. Leon yang melihatnya merasa kesal langsung memotong kedua kaki Uruk itu juga. Uruk tentu saja langsung terlempar ke tanah. Terlihat kali ini dia sudah kehilangan sepasang kaki dan tangan. Leon yang berhasil mengalahkannya hanya menatapnya saja dari sana. Tapi ada yang berbeda kali ini. Terlihat kedua mata Leon menyala dengan merah. Uruk sendiri malah tertawa dan berbicara sendiri. Ketika Leon mulai kehilangan kesadarannya dan mengamuk, hanya sesaat aku melihatnya. Tak ada salahnya membuang anggota tubuh ini. Sekarang rasanya sudah hampir tiba. Apa yang selama ini kau pendam, dirimu yang sebenarnya sedang bangkit. Dan semua orang yang telah mengawasimu akan melihat dirimu yang sebenarnya dan gemetar ketakutan. Dan kamu akan tinggal sendirian. Ketika Leon berteriak dengan sangat keras, setelah merasakan semua emosi di dalam dirinya itu, monster-monster yang tersisa berlarian kabur. Tetapi setelah berteriak cukup keras seperti itu, Leon sendiri langsung terjatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah semua monster pergi dari sana, orang-orang yang menjadi sandera ditinggalkan. Mereka kemudian mencoba berdiri saling menyelamatkan satu sama lain. Ken dan para penjaga juga mulai turun dari menara pengawas ke medan perang. Beberapa dari mereka juga sedang memeriksa keadaan Leon yang terkapar di tanah itu dengan penuh luka dan darah yang berserakan. Ken lalu bertanya kepada para penjaga bagaimana keadaan Leon saat ini setelah semua pertarungan tersebut. Penjaga yang sedang memeriksanya kemudian langsung berbicara tentang keadaan yang dia lihat. Ken, kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri kan? Dia menahan serangan orc yang tak terhitung jumlahnya dengan tubuh telanjangnya. Dan dalam waktu singkat sebelum kami tiba, dia sudah pulih seperti ini. Jadi, dia pasti benar-benar ogre. Ken sendiri saat mendengar itu hanya terdiam saja melihat Leon dengan tatapan yang tajam. Dan ketika Ken sedang memperhatikan tanpa menjawab, penjaga itu kemudian berbicara tentang keadaan Leon. Tapi bisakah dia berdiri? Neurotoksin pada senjata orc bahkan bisa membuat troll mati. Kita punya banyak hal yang perlu ditanyakan padanya sekarang. Tetapi ketika mereka mengatakan itu, Uruk yang sudah kehilangan anggota tubuhnya itu tiba-tiba saja berbicara kepada mereka. Apakah benar-benar perlu membangunkan monster ini? Tanya saja pada si lumpuh yang tergeletak di sini. Penjaga yang mendengar itu terkejut karena melihat Uruk itu masih hidup dan tiba-tiba saja berbicara. Tetapi ketika melihat manusia itu panik, Uruk tersebut menerangkannya. Jangan khawatir, jumlah darah yang hilang tinggi, kematian sudah diambang pintu. Dan pria tanpa penyesalan yang tersisa paling mudah diinterogasi. Seorang penjaga kemudian langsung mengingatkan Ken agar tidak menganggap omongan Uruk itu. Tetapi Ken tidak peduli dengan ucapan penjaga tersebut dan mulai bertanya kepada Uruk yang sedang sekarat itu. Surat yang kau kirimkan itu, surat itu ditulis dalam bahasa orc. Kau pasti berpikir surat itu mungkin dilihat oleh orang yang tidak bisa membaca selain dia. Kalau begitu, kau pasti sudah menargetkan Leon. Ken juga langsung menceritakan tentang asal-usul Leon kepada Uruk. Anak itu belum pernah meninggalkan hutan ini sejak lahir. Dia tidak punya alasan untuk pergi ke Westland dan mendapatkan kebencianmu. Apa hubungannya? Kenapa Leon jadi targetmu? Uruk tersebut kemudian tertawa dan mulai memberikan jawaban serta memberikan sebuah penjelasan yang cukup panjang. Hehehe, aku sudah bisa membayangkan bagaimana kau akan memperlakukan ogre mulai sekarang. Karena balas dendamku sudah terpenuhi, aku akan menjawab tanpa penyesalan. Dan ketika Uruk itu mulai menjelaskan, Ken terlihat sangat terkejut.
Pertama, fakta bahwa kau pikir kau berhasil menyembunyikan dan melindungi ogre blasteran ini adalah kesalahan fatal. Penghalang besar itu, sementara kau bersembunyi di baliknya, menutup mata dan telinga. Pembantaian benua tengah mulai mengamuk lagi, dan tanda-tanda naga biru muncul di belakangnya. Kau cukup mengetahui sifat para ogre, biasanya bahkan dengan resiko kematian, yang sudah dewasa akan berjuang sampai akhir. Tapi monster macam itu memilih tunduk. Obsesiku, ya disinilah semuanya bermula. Semuanya dimulai dengan seorang wanita manusia. Ketika Uruk menyebutkan seorang perempuan, Ken tidak menyangka kenapa Uruk tersebut dapat mengetahuinya. Uruk yang sedang sekarat itu sekali lagi tersenyum. Dia menjelaskan kenapa dia bisa mengetahui hal itu. Aku menciumnya, aroma darah yang sama dengan si tukang jagal, membakarku. Tak seorang pun di bawahku yang diizinkan menargetkan anak blasteran selain aku. Itulah sebabnya aku mengumpulkan para orc dan merobos hutan, menyegelnya menjadi labirin sempurna yang tak bisa ditembus siapapun dari luar. Dan selama itu, kalian orang-orang bodoh itu mempercayai penghalang itu, mengira hutan itu berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau bukan hutanmu sejak awal, hutan itu tak berarti apa-apa. Lucu sekali, pada akhirnya kau tidak mengungkapkan apapun. Kau hanya menyembunyikan Half-Blood sampai akhirnya tumbuh menjadi seperti itu. Mungkin balas dendam terhadap keluarga kita bukanlah tujuan utamanya. Ken yang telah mendengar semua cerita itu kemudian bertanya, lalu kenapa? Apakah Uruk itu hanya berusaha untuk mengubah Leon menjadi orang buangan lain seperti dirinya?